Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap dan cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan watak kesusilaan. Jadi, etika adalah prinsip, norma, atau standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan etika bisnis dalam syariah Islam berarti akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dalam menjalankan dunia bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran. Yang pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Bisnis harus didasari dengan kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang dirugikan. Yang kedua, bisnis tidak boleh mengandung riba. Yang ketiga, bisnis yang dilakukan juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat maupun sedekah. Yang keempat, melarang penggunaan hak atas tertentu barang yang didapat dengan media timbangan karena itu merupakan bentuk kezaliman. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Yang keenam, perilaku bisnis dilarang berbuat curang baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah struktur pasar yang dapat menjamin terwujudnya aktivitas memproduksi barang atau jasa yang optimal dan efisien, sehingga baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan atau informasi tentang harga dan dapat menerima tingkat harga yang dibentuk di dalam pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Komoditas yang diperjualbelikan adalah homogen atau serupa. Yang kedua, jumlah penjual atau pembeli yang sangat banyak. Ketiga, perusahaan adalah penerima harga. Keempat, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar dengan sempurna. Kelima, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Keenam, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang ketujuh, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada persaingan di pasar ini karena produk yang dijual homogen. Yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa yang dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan, dan umumnya harga cenderung stabil. Keempat, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Kelima, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli barang yang diinginkan dan dari pabrik maupun yang dia inginkan. Keenam, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian produk sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan konflik. Pengertian pasar monopoli.
Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos polein yang berarti menjual sendirian. Sedangkan berdasarkan undang-undang, arti monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama, biaya produksi yang lebih murah sebab tingkat produksi yang besar. Kedua, mutu barang meningkatkan dan harga murah jika perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Tiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu pihak yang diuntungkan. Yang kedua, produsen bebas menentukan keuntungan yang besar. Ketiga, konsumen tidak mempunyai pilihan. Contoh pasar monopoli yaitu Pertamina, PLN, PDAM, dan lain-lain. Pengertian pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu oligos yang berarti beberapa dan polein yang berarti penjual. Secara arti, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam pasar oligopoli, terdiri dari sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri dan mempunyai keputusan yang saling mempengaruhi. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Yang kedua, terdapat barrier to entry bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan. Yang ketiga, perang harga merupakan unsur yang sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara massal dalam pasar oligopoli. Yang keempat, perusahaan yang tidak mampu bersaing akan cenderung melakukan merger dengan perusahaan yang kuat. Yang kelima, inovasi dan penguasaan terhadap teknologi merupakan unsur penting dalam kemajuan perusahaan. Kelebihan pasar oligopoli. Dalam iptek, pengembangan produk diimbangi dengan kemajuan iptek. Adanya bonus untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Bebas, maksudnya penjual atau perusahaan leluasa menentukan harga. Kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, tingkat koefisiensi produknya rendah. Kedua, adanya perang harga antar produsen. Ketiga, kemungkinan terjadi eksploitasi. Kebijakan publik. Pengertian kebijakan publik. Istilah kebijakan publik menurut bahasa Inggris yaitu public policy, yang dimana kata policy berarti kebijakan atau kebijaksanaan, sehingga public policy diartikan sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, baik itu untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan tertentu, yang dimana kebijakan publik ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Prinsip kebijakan publik. Dalam kebijakan publik, praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama, cara dalam merumuskan kebijakan publik. Kedua, cara kebijakan publik diimplementasikan. Ketiga, cara kebijakan publik dievaluasi. Tingkat kebijakan. Secara umum, kebijakan dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum ini merupakan suatu kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan. Kebijakan ini yang menjabarkan
Kebijakan umum pada tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan tentang suatu undang-undang. Ketiga, kebijakan teknis. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.